Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Salve, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Efronius Lengito, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Aisesa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan kepada petugas yang membawa kita ke dalam doa, waktu dan kesempatan yang diberikan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ikutlah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Elisa. Untuk anak-anak sekalian, coba perhatikan kerapian berpakaian maupun tempat duduk. Barangkali masih ada sampah-sampah yang dipersiapkan. Sudah rapi semua? Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, tepuk tangan untuk hari ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekalian, dan anak-anak sekalian diharapkan untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai pada akhir nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru punya sebuah cerita. Silakan disimak baik-baik. Nanti sebentar akan ada pertanyaan. Kira-kira apa hubungan dari cerita yang Pak Guru ceritakan dalam bentuk sebuah ilustrasi dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi ada sebuah keluarga yang awalnya hidup dalam kesejahteraan, punya harta kekayaan dan hidupnya harmonis. Dalam perjalanan waktu, datanglah sekelompok perampok. Tahu perampok ya? Tahu. Datang kemudian melakukan perampokan terhadap keluarga ini. Maksud dari ilustrasi yang Bapak ceritakan adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dijajah oleh penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Oke, tepuk tangan untuk silakan berdiri, Anissa. Maksud dari keluarga dalam ilustrasi yang Pak Guru ceritakan adalah bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta kalian untuk membuka buku halaman 32 dan boleh mengakses juga di internet. Linknya akan Pak Guru kirim di grup WA. Silakan boleh menggunakan buku dan boleh juga menggunakan handphone. Silakan membaca, waktu 10 menit. Halaman 32. Yang menggunakan handphone sudah bisa mengakses? Sudah. Oke, silakan baca. Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah kita tidak hanya sebatas mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu pada saat akhir. Tidak hanya mendengarkan. Setiap kali upacara bendera kita dengar, upacara berikut lagi kita dengar lagi, tapi kita bisa mengetahui maknanya. Kira-kira makna dari alinea pertama sampai di alinea terakhir itu maknanya apa? Itu manfaat. Bisa paham anak-anakku?
Bisa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menganalisis makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menganalisis makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menganalisis makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang keempat, mampu menganalisis makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Ya, pretest kita kali ini dalam bentuk kuis. Ya. Silakan mengakses kuis dengan link yang Pak Guru share di grup WA. Ya. Silakan masukkan kodenya. Oke, sudah ada 2 orang masuk. Pak Guru klik mulai. Oke, mulai kuisnya. Silakan.
saja kita. Ada yang tinggi sekali, benar semua. Tepuk tangan dulu untuk yang udah. Ada Novi Aso urutan kedua, tepuk tangan. Sedangkan ada yang belum terlalu bagus hasilnya ini. Masih ada kesempatan sebentar di post test ya. Usahakan sebentar selesai pembelajaran ada post test. Usahakan nilainya harus lebih bagus. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Di seluruh Bangsa Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela. Sampai anakmu yang perwira berkibarlah selama-lamanya. disimak baik-baik. Baik. Dari video yang sudah anak saksikan tadi, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari video? Apa yang kalian peroleh dari tampilan video itu tadi? Tanya-tanya bisa? Nah, bisa begini. Saya akan menjelaskan apa makna dari video yang ditayangkan oleh Pak Guru. Makna dari video tersebut adalah bagaimana kita melihat bangsa Indonesia terus berjuang untuk meraih kemerdekaan meskipun banyak terjadi pertumpahan darah. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang lain lagi? Silakan, Ovi. Untuk memperoleh kemerdekaan harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Rela mengorbankan jiwa dan raga, betul. Tepuk tangan untuk video yang baru kita tampilkan tadi menggambar tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sisa berkelompok menguraikan bagaimana makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa di dalam kelompok menguraikan bagaimana makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
Yang ketiga, siswa berkelompok menguraikan bagaimana makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3. Dan permasalahan yang terakhir, siswa berkelompok menguraikan bagaimana makna alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5. Satu. 2, 3, 4. Oke, silakan yang satu, yang dua, yang tiga, yang satu di sana, yoga dengan yoga di sana sudah berada dalam kelompok semua ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan boleh langsung dibuka. Silakan LKPD-nya dibuka. Sudah buka semua? Baik. Kalau sudah buka semua, silakan melihat di dalamnya ada tabel ya. Ada tabel dan ada perintah untuk mengerjakan di dalam. Coba kelompok 1, pertanyaannya apa di dalam? Baca langkah-langkah, kelompok 1, baik. Langkah-langkah kegiatan 1. Peserta diberi kesempatan untuk menggali informasi melalui buku dan juga link materi yang sudah diberikan oleh guru. 2. Peserta didik diminta untuk menganalisis dan menguraikan bunyi alinea dan makna alinea. 3. Guru memberikan kesempatan kelompok satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. 4. Kelompok yang belum presentasi menyimak dan mengajukan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok yang sedang berpresentasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada tabel. Dan tabel yang ada di dalam itu kecil, ya toh? Silakan bikin tabel baru di bagian bawah. Sama seperti tabel yang Pak Guru buat di LKPD. Ya. Ada bunyi alinea. Tabel yang sebelah kiri itu bunyi alinea pertama, bunyinya bagaimana. Terus maknanya ditulis di tabel bagian kanan. Bisa paham? Ya. Untuk sumbernya bisa menggunakan buku dan bisa menggunakan link yang Pak Guru akan kirim di grup WA. Silakan langsung mulai. Sudah ada di grup. Silakan buka untuk mencari sumber belajar.
bisa akses link yang Pak Guru bagikan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan kerjakan. Jadikan itu sebagai sumber. Hasilnya ditulis dibuat di dalam tabel. Langsung dibuat di dalam LKPD ya, supaya jangan buang-buang waktu. Kalau sudah semua, kita masuk ke tahap yang berikut, yaitu apa? Presentasi. Presentasi itu adalah bagian dari kita mempertanggungjawabkan hasil dari kerja kita kepada teman-teman dan bapak guru. Masing-masing kelompok siapkan satu orang moderator dan satu orang yang membacakan hasil diskusi. Terus, dengar baik-baik, kita mekanismenya agak sedikit berubah dengan minggu-minggu yang kemarin. Presentasi kita pada saat ini nanti, moderator dan pemateri yang maju di depan. Sedangkan teman-teman kelompok yang lain tetap di tempat untuk mencatat pertanyaan dari kelompok lain dan mencari jawaban. Bisa paham? Kelompok 2 sudah siap? Ada moderatornya? Kelompok 3 moderatornya sudah ada? Kelompok 4 moderatornya sudah ada? Sedangkan kelompok 5, mereka ada tugas membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita sebentar. Bisa paham semua? Oke, kita langsung mulai dari kelompoknya yang paling pertama. Kelompoknya Yoga. Silakan. Untuk yang lain kita berikan semangat dan aplaus kita untuk kelompok. Semuanya konsentrasi ya. Konsentrasi agar sebentar bisa membuat satu pertanyaan untuk kelompok mereka. Izinkanlah saya membuka presentasi ini dengan pantun. Oke.
Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman yang saya hormati. Izinkanlah teman saya Novi memulai presentasi. Oke, tepuk tangan untuk Novi. Baik, silakan Novi. Uraikanlah hasil analisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk tabel di bawah ini. Jawab. 1. Bunyi alinea pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Makna dari alinea pertama adalah 1. Mewujudkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan. 2. Penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan sehingga harus dihapuskan. 3. Adanya aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. 4. Pendiri bangsa Indonesia tersebut menjadi landasan pokok luar negeri yang mengakui hak-hak asasi manusia untuk merdeka. 5. Bangsa Indonesia menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata pada saat presentasi dan saya memberikan waktu dan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan, kelompok mana? Jadi kami akan berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompok Anda, apa yang terjadi bila perjuangan bangsa Indonesia tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa? Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawab. Oke, silakan ke kelompok dulu. Mungkin mereka mau jawab. Didiskusikan. Pertanyaan apa yang terjadi bila Tuhan tidak mencampur tangan terhadap perjuangan bangsa Indonesia? Sudah ada? Oke, silakan kembali ke depan. Jawab dari itu.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Nomor 2. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia akhirat, serta jasmani dan rohani. Bagaimana? Kelompok 2? Bisa. Oke, silakan menjawab. Ya, dan terima kasih presentasi kami. Kami pamit untuk undur diri. Oke, tepuk tangan. Silakan yang berikut kelompok 2. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Nando. Kami dari kelompok 2 mau membaca hasil diskusi kelompok kami. Ini karena teman saya akan membaca. Oke. Pertanyaan, uraikanlah hasil analisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk tabel di bawah ini. Bunyi alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari bunyi alinea yang kedua adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Oke. Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi pada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan adil pada alinea kedua? Ya baik, kami mau menjawab. Oke. Apa yang dimaksud dengan kata adil pada alinea yang kedua? Silakan berdua kembali ke kelompok untuk berdiskusi bersama di kelompok. Cepat. Kelompok 2. Oke, silakan. Sudah dapat jawaban. Baik, kami mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Apa yang dimaksud dengan kata adil dalam alinea kedua? Jawab, makna adil dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar adalah adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3 untuk alinea ketiga. Silakan putusan dari kelompok. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melakukan hasil diskusi kami. Izin dilakukan untuk melakukan hasil diskusi kami. Adalah hasil analisis makna aliran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk tabel di bawah ini. Bunyi alinea. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan guru supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea. 1. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Kedua, keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan materi dan spiritual serta kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan bertanya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang dimaksud dengan berdaulat pada alinea kedua? Silakan ke kelompok. Apa yang dimaksud dengan kata berdaulat yang terdapat pada alinea kedua? Kelompok 3 menjelaskan tentang alinea ketiga ya, tapi pertanyaan tentang alinea kedua supaya apa? Supaya kamu juga bisa mencari tahu tentang makna alinea kedua. Sudah, oke, silakan. Oke, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan berdaulat pada alinea kedua? Jawab. Berdaulat artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya dengan baik. Sekian. Oke, bagaimana kelompok 4 bisa terima? Dapat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut kelompok 4. 2 orang perwakilan kelompok. Agak geser ke sana, silau. Yuk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya di sini. Pertanyaan, uraikanlah hasil analisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk tabel di bawah ini. Bunyi alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kebadaraan Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, perdamaian abadi itu dalam keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pada alinea keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenal undang-undang dasar. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kelompok mana? Kelompok 3, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan kata makhluk pada alinea kedua?
Apa yang dimaksud dengan kata makmum pada hari yang kedua? Silakan. Dari kelompok guru, diskusi. Sudah ada? Oke, silakan kembali ke depan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Makmur artinya rakyat Indonesia menjadi sejahtera dan memiliki negara yang berdaulat dan merdeka. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan. Baik, luar biasa sekali ya presentasi kita hari ini. Dan terakhir, Pak Guru minta salah satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan diskusi kita bersama. Silakan dari kelompok 5. Baik, kelompok kami telah mengumpulkan hasil diskusi kita hari ini tentang pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Bersama batang tubuhnya, pembukaan UUD terdiri dari 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Makna pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan yaitu merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Pembukaan UUD 1945 bernilai universal yang artinya dijunjung tinggi oleh bangsa di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya setelah kita presentasi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, kelompok yang mempresentasikan. Jadi nanti akan ada perbaikan jawaban di LKPD, dan hasil perbaikan itu nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, bisa paham? Bisa. Oke. Sudah perhatikan di slide semua? Bisa lihat? Baik. Yang ada di depan itu adalah sebuah bunyi deklarasi. Sebagai siswa dan siswi, kita harus bisa menyampaikan deklarasi di setiap akhir pembelajaran. Ya. Dari dalam hitungan ketiga, langsung anak-anak sekalian langsung menyampaikan deklarasi mulai dari kata kami, siswa dan siswi. Bisa paham? Bisa. 1, 2, 3. Kami siswa dan siswi SMP Negeri 1 ASDesa Kabupaten Nagekeo mendeklarasikan bahwa kami akan setia terhadap Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan siap mengaplikasikan di lingkungan sekolah, masyarakat, serta
tugas rumah nanti akan dikerjakan di rumah. Soalnya akan Pak Guru kirim lewat link di grup. Langsung kerjakan di Google. Bisa paham? Bisa. Udah langsung dikirim karena kita Guru langsung cek. Gitu. Oke, kita bangun berdiri, kita butuh pembelajaran kita. Silakan ke tugas doang. Silakan. Teman-teman dan bapak guru, mari kita berdoa mengenai pertanyaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama tata cara Kristen. Ya Bapa yang Maha Pengasih di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan tadi hingga akhir ini. Anak-anakku sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Pembelajaran kita selesai. Pak Guru berharap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bukan hanya hari ini, tetapi untuk kehidupan kita di dalam masyarakat dan juga di dalam kehidupan sebagai warga negara. Oke, selamat siang. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Siap.